Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nadila Nur Oktavia dengan NIM 222-1050-138, kelas Perbankan Syariah 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori biaya produksi. Nah, jadi apa sih biaya produksi itu? Biaya produksi itu merupakan suatu biaya yang harus dikeluarkan pada saat kita memproduksi barang hingga awal sampai akhir, hingga barang yang kita produksi ini siap dijual kepada konsumen. Nah, ada beberapa jenis biaya produksi. Yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost. Jadi yang biaya tetap ini merupakan biaya yang harus dikeluarkan pada saat kita memproduksi barang dan biaya ini tidak mengalami perubahan atau tetap meskipun barang atau output yang kita keluarkan ini mengalami kenaikan atau penurunan. Nah, pengeluarannya tidak terjadi setiap hari, melainkan pada saat kita memproduksi barang, misalnya sebulan, setahun, atau beberapa tahun sekali. Contoh dari biaya tetap ini pada saat kita menggaji karyawan. Nah, itu kan biaya yang kita keluarkan tidak mengalami perubahan dan nominal gaji yang kita berikan itu tetap dari awal hingga akhir. Nah, jadi dikatakan sebagai biaya tetap karena tidak mengalami perubahan. Yang kedua adalah biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel ini merupakan biaya yang besar pengeluarannya ini dipengaruhi dari output yang kita produksi. Apabila kita memproduksi semakin banyak barang, maka biaya yang diperlukan akan semakin besar. Maka itulah dikatakan sebagai biaya variabel. Biaya variabel ini biasanya dipakai pada saat produksi berlangsung, dan biaya variabel ini dijadikan dasar sebagai pengeluaran per unit yang dilaporkan. Contoh dari biaya variabel ini adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya kebutuhan alat produksi. Yang ketiga adalah biaya total. Biaya total ini merupakan biaya keseluruhan termasuk biaya tetap, biaya variabel, dan biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang pada periode tertentu atau pada serangkaian proses dari mulai membeli bahan baku, pengelolaannya, hingga mendistribusikan barang kepada konsumen. Dan semua biaya tadi itu termasuk ke dalam biaya tetap. Yang keempat adalah biaya rata-rata atau average cost. Biaya rata-rata ini merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi dan dibagi dengan output yang kita peroleh. Nah, biaya ini disebut juga biaya unit atau average total cost. Nah, jenis biaya ini biasanya untuk mengukur jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi setiap unit produk atau output tertentu. Nah, yang kelima adalah biaya marginal atau marginal cost. Biaya marginal ini merupakan biaya yang pengeluaran tambahan yang akan digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan produksi. Misalnya saja, apabila kita ingin menambah jumlah output atau barang yang kita produksi, otomatis kan biayanya juga ikut bertambah. Maka disitulah yang dikatakan sebagai biaya marginal. Nah, perusahaan bisa mengetahui output maksimal yang didapatkan dari proses produksi dengan menambah biaya marginal, sehingga membuat perusahaan ini mencapai nilai keuntungan yang maksimal dengan produk yang lebih efisien. Nah, yang selanjutnya adalah rumus untuk mencari total cost atau biaya total. Caranya dengan fixed cost ditambah dengan VC. Fixed cost ini kan biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Kemudian untuk mencari average cost atau biaya rata-rata dengan membagi biaya total dengan jumlah outputnya atau jumlah barangnya yang kita produksi. Kemudian untuk mencari biaya marginal, caranya dengan delta total cost dibagi dengan delta Q. Nah, yang selanjutnya di sini ada unsur-unsur biaya produksi. Yang pertama ada biaya bahan baku.
Biaya bahan baku ini adalah harga pokok bahan tersebut yang diolah dalam proses produksi. Nah, untuk menghitung biaya bahan baku berarti total keseluruhan biaya atau biaya totalnya tadi yang dikeluarkan untuk memperoleh bahan baku tersebut. Yang kedua adalah tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung ini adalah semua balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada semua karyawan, kayak misalnya gaji. Nah, biaya ini akan diberikan sesuai dengan fungsi di mana karyawan tersebut bekerja. Biasanya di bagian produksi, pemasaran, atau bagian administrasi dan bagian umum. Yang ketiga adalah biaya overhead. Biaya overhead ini adalah biaya pabrik selain dari biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Contohnya, biaya overhead ini adalah bahan pembantu dan juga disebut dengan bahan tidak langsung. Kayak misalnya perlengkapan pabrik seperti baut, mur, dan pelitur dalam perusahaan mebel. Nah, sekian video pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat dan apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.